Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mengenai ISO 21001-2018 Educational Organization Management System atau EOMS. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Fatima dengan NIM 060103240072. Dan saya Aisyah Dinda Azhari dengan NIM 060223240004. Langsung saja ke pembahasan latar belakang dari isi makalah kita. Di sini latar belakangnya adalah ISO 21001-2018 adalah standar internasional untuk sistem manajemen organisasi pendidikan yang mengacu pada ISO 9001-2015. Standar ini membantu lembaga pendidikan meningkatkan mutu layanan, efektivitas proses dan kepuasan peserta didik serta pihak terkait. Jadi pada intinya latar belakangnya adalah menjadi ISO ini menjadi standar yang memberikan panduan bagi organisasi pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Baik. Langsung kepada pengertian dan tujuan ISO 21001-2018. Pengertiannya, ISO 21001-2018 ini adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen organisasi pendidikan atau EOMS untuk memastikan proses pendidikan berjalan secara efektif dan berkualitas. Sedangkan tujuannya, yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, kedua, meningkatkan kepuasan peserta didik, yang ketiga, menjamin kualitas layanan pendidikan, dan yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, sejarah singkat ISO 21001-2018 adalah ISO sendiri didirikan pada tahun 1947 di Jenewa atau di London. Nah, selanjutnya pendirian ISO ini adalah pertama dikembangkan untuk standar internasional pertama, yang mana kualitas sistem manajemen umum seperti ISO 9001. Nah, dari ISO 9001 ini ke kebutuhan pendidikan, pengembangan ISO 9001-2015 ini digunakan secara umum di berbagai sektor. Nah, selanjutnya pada tahun 2018 lahirnya ISO 21001-2018 yang hanya memfokuskan pada sektor pendidikan. Lanjut. Selanjutnya, struktur ISO atau HLS pada ISO 21001-2018. Struktur ISO ataupun dari HLS sendiri ini terdapat 10 klausul utama dalam sistem manajemen organisasi pendidikan atau EOMS. Yang pertama adalah ruang lingkup atau scope. Ruang lingkup atau scope ini menjelaskan standar ini digunakan untuk apa dan siapa. Sederhananya ini aturan tentang apa begitu. Yang kedua, acuan normatif. Acuan normatif ini berisi referensi atau standar lain yang digunakan. Sederhananya seperti sumber rujukan dasar. Yang ketiga, istilah dan definisi. Menjelaskan arti istilah penting dalam standar agar tidak salah paham mengenai istilah yang ada di ISO ini sendiri gitu. Yang keempat, konteks organisasi. Dalam konteks organisasi ini adalah mengacu bagaimana lembaga harus memahami kondisi seperti kondisi internal dan eksternal. Internal seperti guru dan fasilitas, eksternal seperti masyarakat dan teknologi. Kita ini ada di situasi seperti apa begitu dalam konteks organisasi ini. Selanjutnya, yang kelima, kepemimpinan atau leadership. Peran pimpinan dalam menentukan arah, membuat kebijakan serta mengawasi sistem. Pemimpin harus aktif, tidak hanya formalitas dalam suatu organisasi. Yang keenam yaitu perencanaan atau planning, menentukan tujuan, program, dan risiko dan solusi. Kita mau kemana dan bagaimana caranya dalam organisasi yang dilakukan. Yang ketujuh adalah support atau dukungan, menyiapkan SDM atau guru, staf, fasilitas, dan sistem informasi. Tanpa ini rencana tidak akan jalan ataupun planning yang sebelumnya tidak akan jalan, teman-teman. Selanjutnya, operasi. Pelaksanaan kegiatan utama, yang mana proses belajar mengajar ataupun layanan pendidikan. Ini inti kegiatan sekolah begitu. Yang kesembilan, performance atau evaluasi kerja. Ini terdapat hasil belajar, kinerja guru, serta efektivitas sistem.
Yang ke-10 peningkatan, yang mana isinya adalah perbaikan dan peningkatan kualitas. Pembahasan selanjutnya yakni pembahasan 11 prinsip manajemen organisasi pendidikan atau EOMS. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, EOMS adalah kerangka kerja manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pendekatan sistematis dan perbaikan berkelanjutan. Agar kerangka kerja tersebut dapat dijalankan secara optimal, diperlukan pedoman atau landasan yang mengatur arahan dan pelaksanaannya. Konsep ini dikembangkan berdasarkan standar internasional ISO 21001 yang disusun oleh International Organization for Standardization. Oleh karena itu, dalam EOMS terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengelolaan organisasi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip tersebut dikenal sebagai 11 prinsip manajemen organisasi pendidikan, yaitu yang pertama, fokus pada peserta didik. Prinsip ini prioritas kebutuhan dan perkembangan siswa, meningkat kepuasan belajar. Kedua, kepemimpinan yang visionary leadership. Ketiga, keterkaitan SDM, engagement of people. Keempat, pendekatan proses. Kelima, perbaikan berkelanjutan atau terus menerus. Keenam, keputusan berbasis ide. Ketujuh, manajemen hubungan. Kedelapan, tanggung jawab sosial. Kesembilan, aksesibilitas dan pemerataan. Kesepuluh, perilaku etis. Kesebelas, proteksi dan keamanan data. Baik, pembahasan selanjutnya yakni pembahasan implementasi klausul operasional PDJA. Seperti yang kita ketahui, siklus PDJA yaitu plan, do, check, and act. Plan adalah perencanaan, do itu pelaksanaan, check pemeriksaan atau evaluasi, serta act adalah tindakan. Untuk implementasinya, untuk contoh implementasi klausul operasional menggunakan siklus PDJA yakni pertama, plan perencanaan. Pada tahap ini organisasi merencanakan bagaimana klausul operasional akan diterapkan. Contoh, sebuah sekolah ingin menerapkan klausul operasional terkait proses pembelajaran yang efektif. Jadi, sekolah harus melakukan pertama, menyusun SOP pembelajaran. Kedua, menentukan standar kompetensi guru. Ketiga, menetapkan indikator keberhasilan, misalnya 85% siswa mencapai KKM. Kedua, do pelaksanaan. Nah, dari rencana tadi yang sudah kita buat mulai dijalankan sesuai prosedur. Contoh, pertama, guru melaksanakan pembelajaran sesuai SOP. Kedua, menggunakan metode pembelajaran aktif, diskusi, praktik, dan lain-lain. Ketiga, melakukan penilaian sesuai standar yang telah ditetapkan. Ketiga, cek. Dari prosedur pelaksanaan di atas, tahap selanjutnya yakni melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Contoh, kepala sekolah melakukan supervisi kelas. Kedua, mengumpulkan data hasil belajar siswa. Ketiga, membandingkan hasil dengan indikator apakah sudah 85% siswa mencapai KKM gitu. Terus tahap yang terakhir adalah tindak lanjut atau perbaikan. Melakukan tindak lanjut atau perbaikan ini berdasarkan hasil evaluasi di atas. Contohnya, jika hasil belum tercapai, maka dilakukan pelatihan guru gitu. Kedua, merevisi metode pembelajaran. Ketiga, memperbaiki SOP agar lebih efektif. Untuk selanjutnya yakni kesimpulan implementasi ISO 21001 2018 di lembaga pendidikan.
Pertama, esensi ISO 21001/2018 merupakan standar manajemen profesional yang memastikan lembaga pendidikan memiliki sistem yang jelas dan terarah. Standar ini lahir dari kebutuhan akan pengelolaan pendidikan yang berkualitas akademik sekaligus mampu membentuk karakter peserta didik yang siap bermasyarakat. Kedua, struktur klausul, high level struktur. Standar ini terdiri dari 10 klausul utama yang saling berkaitan, mulai dari penetapan konteks organisasi hingga peningkatan berkelanjutan. Dukungan kepemimpinan yang kuat, perencanaan berbasis risiko dan evaluasi kinerja melalui audit menjadi kunci agar manajemen pendidikan berjalan sistematis dan terukur. Ketiga, prinsip EOMS Education Organization Management System berfokus pada peningkatan mutu layanan melalui 11 prinsip utama. Termasuk fokus pada peserta didik, kepemimpinan visioner, serta tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip 11 ini menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, etis, dan adaptif terhadap harapan seluruh pihak terkait. Yang terakhir, pengendalian mutu melalui siklus PDCA. Pengendalian mutu dalam ISO 21001/2018 diwujudkan melalui siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Metode ini memastikan setiap proses operasional direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk mencapai penyempurnaan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin langsung ke kolom komentar saja teman-teman. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.